masuk level 2 kan? Iya, berdasarkan asesmen situasi dengan memperhatikan berbagai macam indikator yang kita dapatkan baik melalui Inmendagri 39 ataupun dari Kemkes. Situasi Covid Kabupaten Kuningan bergeser dari level 3 ke level 2. Oleh karena itu pastinya akan ada beberapa kelonggaran di beberapa sektor. Yang jelas pertama mungkin di sektor pariwisata, kemudian jam operasional ataupun jam malam juga hampir sama dengan yang kemarin, minggu kemarin 21.00. Hobi, komunitas, sosial, budaya, kegiatan diperbolehkan dengan batasan persentasi dan juga protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Kemudian kegiatan keagamaan juga dari kemarin 50% ditingkatkan menjadi 75% dari kapasitas. Kemudian yang selain kelonggaran itu juga kami merencanakan di dalam SE itu sendiri perlunya suatu monitoring evaluasi. Otomatis ketika ada kelonggaran secara regulasi ataupun ketentuan pun kami cantumkan kembali lagi kepada konsep Perbup 86. Di situ dicantumkan rencananya SE yang terbaru ini terkait dengan mekanisme pengajuan rekomendasi, kemudian juga pengawasannya, dan rencana juga kami secara terpisah akan melaksanakan monitoring di beberapa sektor, baik pendidikan, kemudian juga sosial budaya, keagamaan, dan juga pariwisata, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memang ketika kelonggaran ini ada, otomatis kita juga tidak boleh terlalu terlena juga karena dibuka secara bertahap juga. Jangan sampai kita sudah turun. Alhamdulillah juga hari ini mungkin perkembangan kasus mungkin sudah berapa lama kita tidak ada penambahan kasus konfirmasi per hari ini, yang meninggal ada 1 orang. Itu mungkin gambarannya secara umum tentang rencana surat edaran Bupati yang akan dikeluarkan insya Allah hari ini, dan sudah proses paraf di Pak Wakil Bupati, insya Allah tinggal ke Pak Bupati untuk ditandatangani. Berarti PTM juga sama ya Pak? Bisa Tetap muka. dilangsungkan? Apa? Pendidikan tetap muka. Tatap muka dari Pelajaran. level 3 juga kemarin sudah bisa. Nah ini makanya ketika segala sesuatunya sudah sektor-sektor dibuka dan diperbolehkan, itu perlunya suatu monitoring. Kita berdayakan Satgas Desa, Kelurahan, Kecamatan melalui mekanisme formulasi pelaporan setiap minggu. Satgas Desa, Kecamatan, Kelurahan harus melaporkan selain perkembangan kasus, berapa yang meninggal, berapa yang terkonfirmasi, berapa yang sembuh, juga nanti dilengkapi dengan berapa ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan hajatan, ada kegiatan apa dengan dilampiri. Apakah sudah ada rekomendasi, bagaimana dokumentasinya, bagaimana pelaksanaannya. Terlepas mungkin di lapangan pasti ada euforia juga pastinya. Nah itu yang harus kita perhatikan, menjadi suatu bahan buat kita sehingga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Ada kelonggaran dibarengi juga dengan fungsi monitoring, controlling sebagai upaya kita tetap mengendalikan bahwasannya kegiatan-kegiatan tersebut sudah dalam kerangka perizinan yang sesuai dengan ketentuan, dan juga yang paling penting adalah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Pakai masker lah minimalnya, kalau sudah menjaga jarak tidak bisa. Pakai masker yang menjadi suatu hal yang patut diperhatikan untuk rekan-rekan. Tapi hiburan boleh Pak ya? Hiburan boleh, di situ ada nanti kita atur mungkin beberapa waktu yang lalu di bulan Mei atau mungkin di sebelum bulan Mei pernah kita melakukan surat edaran hiburan, hobi, komunitas dan sebagainya itu bisa dilaksanakan dengan batasan persentase daripada sesuai dengan kapasitas ruangan ataupun tempat, dengan tetap mengajukan proses perizinan rekomendasi berjenjang dari desa, kecamatan, desa, kelurahan, kecamatan, dan kalau diperlukan dari Satgas Kabupaten. Termasuk juga kegiatan seni, pariwisata, olahraga dari minggu kemarin juga sudah diperbolehkan 25%, dan kegiatan-kegiatannya memang saya lihat cukup banyak kelonggaran-kelonggaran. Kalau di ruang publik? Untuk di ruang publik juga bisa dibuka tempat wisata ataupun taman, tempat publik boleh, otomatis boleh karena dia berada di ruang terbuka.
taman-taman dan sebagainya, walaupun kemarin mungkin dari segi aturan kita juga sebetulnya belum bisa Belum. membuka, tapi memang kenyataannya ada beberapa juga mungkin sudah buka. Yang paling penting kembali lagi ya ke kesadaran masyarakat kita bersama untuk minimalnya kalau tidak bisa menjaga jarak ya 5M, beberapa faktor memakai tersebut ya minimal pakai masker yang memang salah satu yang paling efektif untuk bisa menjaga protokol kesehatan. Hajatan Baik Pak. Pak, berarti kalau zona berarti kalau zona hijau ya Pak ya? Untuk zona kalau berbicara hijau kita akan berusaha, tapi yang namanya zona hijau itu kalau lihat di data di Picobar itu kriteria zona hijau itu adalah ketika tidak ada kasus selama 2 minggu berturut-turut, berarti Kuningan harus clear. Disitulah mungkin bisa zona hijau. Itu pun mungkin tergantung dari indikator yang lain, karena kan ada rasio kasus aktif, ada rasio angka meninggal, rasio kesembuhan. Tidak hanya satu rasio saja, tidak hanya satu indikator saja, yaitu angka penambahan kasus.